Shalom, selamat datang kembali di kelas biologi bersama saya, Miss Koni. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami akan bersama-sama mempelajari pelajaran biologi saat ini Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, mari sama-sama kita lakukan SOP. Anak-anak yang di rumah silakan berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan Mars Genius. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dalam satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Geniu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mari sama-sama kita ucapkan visi dan misi Geniu. Visi Geniu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Geniu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan spiritual. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Berbicara tentang jaringan, berarti kita berbicara juga tentang sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama sehingga membentuk yang namanya jaringan. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah pada jaringan tumbuhan. Nah, jaringan ini, sel-sel penyusunnya mampu melakukan pembelahan secara terus-menerus. Ya, kita akan lihat seperti apa ciri-ciri dari jaringan meristem. Yang pertama adalah sel-selnya selalu aktif membelah. Yang kedua, bentuk dan ukurannya selalu sama. Yang ketiga, kaya akan protoplasma dan juga dinding sel yang tipis. Isi selnya mengandung kristal dan memiliki cadangan makanan. Yang kelima, vakuolanya memiliki rongga dan berukuran kecil. Yang berikutnya adalah
kita akan melihat pembagian dari jaringan meristem. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan dari meristem primer adalah jaringan-jaringan yang langsung terbentuk dari sel-sel embrional jaringan meristem. Ya, jaringan-jaringan ini akan menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau yang kita sebut dengan jaringan primer. Jaringan sekunder pada tumbuhan merupakan jaringan meristem pada meristem sekunder yang dimiliki oleh tumbuhan berasal dari jaringan dewasa yang terus melakukan pembelahan atau diferensiasi. Nah, yang akan menyebabkan adanya jaringan-jaringan sekunder, seperti yang dapat kita lihat pada xilem primer dan xilem sekunder. Bagian dari jaringan tumbuhan yang kedua yaitu adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan ini terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel pembelahan jaringan meristem. Ciri-cirinya adalah telah mengalami diferensiasi, tidak akan mengalami pembelahan lagi, dan sifatnya permanen dan memiliki dinding sel yang tebal. Jaringan dewasa terdiri dari beberapa jaringan yang menyusunnya. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Bentuk selnya seperti balok dan tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak ada ruang antar sel. Jaringan ini juga tidak memiliki klorofil karena terletak paling luar yang fungsinya untuk melindungi sel. Jaringan epidermis merupakan modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa jaringan epidermis fungsinya melindungi sel karena terletak pada bagian paling luar dari sel. Mari kita lihat. Ada gambar-gambar yang pertama dan yang kedua. Gambar yang kedua merupakan struktur anatomi dari jaringan yang ada pada tumbuhan. Jaringan epidermis selalu terletak di paling luar, lapisan paling luar. Nah, pada lapisan terluar ini atau jaringan epidermis ini terdapat yang namanya stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas yang masuk dan keluar dari dalam sel tumbuhan. Stomata dapat kita istilahkan sebagai mulut daun. Nah, jaringan yang kedua adalah jaringan parenkim. Nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Sel-sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim, yang fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Jadi, pada jaringan parenkim inilah tersimpan makanan dan air yang ada pada tubuh tumbuhan. Dapat kita lihat, ini adalah anatomi dari jaringan tumbuhan, ya, khususnya untuk jaringan parenkim. Yang berikutnya adalah jaringan penguat. Dilihat dari namanya, pasti kita tahu bahwa fungsinya adalah menopang kondisi tubuh tumbuhan. Nah, di sini jaringan penguat diistilahkan dengan nama lain yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Mari kita lihat gambarnya. Ini adalah jaringan dari kolenkim dan ini adalah jaringan dari sklerenkim. Kedua jaringan ini memiliki perbedaan. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua jaringan ini? Ya, yang berikutnya adalah jaringan pengangkut atau diistilahkan sebagai jaringan pembuluh. Jaringan ini terdiri atas dua, yaitu xilem dan flum. Xilem fungsinya menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun,
Xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut yang dimiliki flum. Dapat kita lihat pada gambar. Ini merupakan tata letak dari xilem yang dimiliki oleh tumbuhan. Flum memiliki fungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh flum terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkim flum. Dapat kita lihat pada gambar. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Fungsinya adalah sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau mengalami penebalan. Jaringan ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum yang keluar dan velodrem yang ke dalam. Ya, ini adalah contohnya. Lalu, bagaimana pengangkutan air dan mineral yang dilakukan oleh jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh? Nah, seperti yang telah dijelaskan ya, pengangkutan air dan mineral dibedakan menjadi dua, yaitu ekstravaskuler dalam bentuk apoplas, simplas, dan yang berikutnya intravaskuler melalui xilem. Jadi, dalam proses pengangkutan air dan mineral dibedakan menjadi dua, ekstravaskuler dari luar sel dan intravaskuler dari dalam sel melalui pembuluh, xilem, dan flum. Dapat kita lihat bahwa di sini simplas dan apoplas merupakan salah satu transport yang berasal dari luar sel. Sementara di dalam sel terdapat xilem dan flum yang melanjutkan aktivitas dari apoplas dan simplas dari luar sel. Demikian penjelasan saya pada hari ini untuk materi jaringan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya yang khusus akan mempelajari tentang organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Sekian dari saya, mari sama-sama kita lakukan SOP. Anak-anak yang di rumah, silakan berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan Mars Geniu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dalam satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Geniu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Dan sampai bertemu kembali di materi-materi pembelajaran biologi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semangat belajar di rumah dan jadilah pribadi yang berkualitas dengan cara-cara yang berkualitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.